Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup di mana satu pihak yaitu parasit mendapatkan keuntungan dan pihak lain yaitu inang dirugikan. Nah, yang pertama saya temukan yaitu benalu dan pohon jambu. Benalu ini biasa disebut dengan benalu cengkeh ya teman-teman. Di sini yang berperan sebagai inang adalah pohon jambu dan sebagai parasit adalah benalunya. Selanjutnya yaitu kutu pada kucing. Dalam simbiosis ini, kutu diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal dan makanan yaitu darah kucing. Sedangkan kucing dirugikan karena mengalami gatal, iritasi, dan bahkan infeksi. Simbiosis parasitisme selanjutnya adalah ulat daun dan daun. Ulat sebagai hewan memakan daun yang menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan pada akhirnya dapat merugikan atau bahkan membunuh tanaman. Nah, selanjutnya adalah kutu pada rambut manusia. Pada simbiosis ini, kutu menjadi parasit karena mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Sedangkan manusia dirugikan karena kepala akan menjadi sangat gatal, bahkan iritasi. Ini adalah contoh telur-telur kutu rambut pada manusia. Nah, bisa dilihat itu ya teman-teman, kecil-kecil sekali dan bahkan hampir tidak terlihat. Tetapi bisa dirasakan oleh yang punya rambut bahwa itu sangat gatal. Yang selanjutnya adalah tali putri dan tumbuhan inang. Tali putri tidak memiliki daun dan tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia hidup menempel dan menyerap sari makanan pada inang. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme berbeda di mana salah satu organisme diuntungkan sementara organisme lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya adalah tumbuhan anggrek dan pohon. Anggrek mendapatkan tempat tumbuh dan sinar matahari, sedangkan pohon tidak mengalami kerugian. Selanjutnya adalah katak pohon dan pohon. Dalam simbiosis ini, katak pohon diuntungkan karena mendapat tempat berlindung dan perlindungan dari pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan atau diuntungkan oleh keberadaan katak pohon. Contoh yang lain adalah sirih dan pohon. Tanaman sirih mendapatkan tempat untuk bertumbuh, sedangkan pohon tidak diuntungkan atau dirugikan. Paku tanduk rusa dan pohon rambutan. Paku tanduk rusa menempel pada pohon rambutan untuk mendapatkan tempat hidup dan nutrisi. Pohon rambutan tidak mendapatkan manfaat atau kerugian dari keberadaan paku. Selanjutnya adalah burung dan pohon. Burung membuat sarang di pohon untuk tempat tinggal, sedangkan pohon tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan saling menguntungkan antara dua jenis organisme yang berbeda, di mana keduanya mendapat manfaat dari interaksi tersebut. Contohnya yaitu kupu-kupu dengan bunga dan lebah dengan bunga. Lebah atau kupu-kupu menghisap nektar yang ada di dalam bunga. Kaki serangga ini akan mengenai serbuk sari. Serbuk sari yang melekat di tungkainya itu akan jatuh di kepala putik saat hinggap di bunga lain. Ketika serbuk sari jatuh di kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Dalam peristiwa ini, kedua organisme ini merasa saling menguntungkan karena lebah dan kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga dapat berkembang biak. Kutu daun dan semut. Kutu daun mendapatkan perlindungan dari semut, sedangkan semut mendapatkan makanan dari embun madu yang dihasilkan oleh kutu daun. Tumbuhan dan cacing tanah. Cacing tanah membantu melonggarkan tanah dan menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, sementara tumbuhan menyediakan tempat tinggal dan sumber makanan bagi cacing tanah. Bunga telang. Bunga telang sebagai anggota keluarga polong-polongan dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium di dalam tanah. Bakteri ini membentuk bintil akar dan membantu tanaman dalam mengikat nitrogen dari udara yang penting untuk pertumbuhan. Sebagai imbalannya, bakteri mendapatkan nutrisi dari tanaman.
Simbiosis ini menguntungkan baik bunga telang maupun bakteri.